Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi di semester 2 ini, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi ini, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dari materi bangun ruang sisi datar ini. Kompetensi dasarnya yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Nah, coba perhatikan beberapa bangun ruang berikut ini. Nah, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, di antara gambar-gambar berikut tadi ya, kira-kira yang mana sih yang termasuk bangun ruang sisi datar? Kan sebetulnya bangun ruang itu banyak ya, tapi ada yang sisi datar, ada yang sisi lengkung. Nah, di antara gambar-gambar tadi, yang mana yang termasuk bangun ruang sisi datar? Yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu bangun ruang sisi datar ya. Coba kita lihat selanjutnya ya. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu ada kubus ya, seperti ini gambarnya. Ada balok, kemudian ada prisma, dan ada limas ya. Jadi ada 4 bangun ruang sisi datar: kubus, balok, prisma, limas. Sedangkan untuk tabung, kerucut, bola itu termasuknya bangun ruang sisi lengkung ya, karena ada sisi-sisi yang bentuknya lengkungan. Nah, tentu saja keempat materi ini tidak kita pelajari sekaligus ya. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang kubus ya. Coba kita lihat gambar-gambar kubus berikut ini. Nah, kita lihat di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari berbagai sisi, maka bentuknya ini seperti gambar yang kedua ya. Kemudian kita lihat di gambar yang ketiga ini ada kubus beserta unsur-unsurnya ya. Di sini ada titik sudut, kemudian ada rusuk, ada diagonal sisi atau bidang, ada diagonal ruang, ada bidang diagonal, kemudian ada sisi atau bidang ya. Nah, apa saja unsur-unsurnya atau ciri-cirinya nanti kita akan pelajari satu per satu. Nah, ciri-ciri kubus yaitu memiliki 8 titik sudut. Yang kedua, memiliki 6 sisi yang sama luas. Kemudian yang ketiga, keenam sisinya berbentuk persegi ya. Yang keempat, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang kelima, memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang. Memiliki 4 diagonal ruang. Memiliki 4 bidang diagonal. Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, titik sudut. Nah, coba perhatikan kubus berikut ya. Yang disebut titik sudut itu yang mana? Nah, yang disebut titik sudut itu kan ada 8 ya. Di sini titik sudutnya ada 8. Apa saja titik sudutnya? Itu ada A ya, yang ini. Sudut itu kan yang pojok-pojok ya. Kemudian ada B ini. Kemudian apa lagi? Ya, ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, ada H ya. Jadi yang pojok-pojok itu disebut dengan titik sudut ya. Nah, kemudian selanjutnya ada sisi atau bidang. Jadi nama lain sisi itu adalah bidang. Tadi kita lihat sisinya itu ada 6. Coba perhatikan ya. Nah, di sini A, B, C, D atau yang hijau itu disebut dengan sisi kubus ya. Sisi kubus itu bentuknya persegi. Jadi semuanya panjangnya sama. Nah, seperti ini. Gambarnya lebih jelasnya kalau dibuka seperti itu ya. Maka akan membentuk sebuah kubus. Nah, dibuka lagi lebih jelas seperti ini ya. Nah, kita lihat ada sisi apa saja di kubus itu. Kan ada 6 ya. Kita tulis sisi apa saja. Ada sisi A, B, C, D ya. Yang alas ini A, B, C, D. Kemudian yang atasnya E, F, G, H. Kemudian sisi sebelah kanan C, D, G, H. Kemudian yang kirinya A, B, E, F. Kemudian yang depan ada sisi A, D, E, H. Dan yang di belakang itu ada B, C, F, G ya.
Nah, bentuknya persegi dan semua panjang sisinya sama. Ini ya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Kemudian selanjutnya rusuk ya. Jadi rusuk itu kerangkanya. Kita lihat gambarnya. Nah, yang biru ini disebut dengan rusuk ya. Rusuknya ada 12. Rusuknya ada 12. Yang mana saja? Ya, Ibu sebutkan salah satunya itu ada CG ya. Ada CG, kemudian ada AB, kemudian ada BC, ada CD dan lain-lain ya. Nanti kalian bisa cari sendiri, rusuknya ada 12. Kemudian selanjutnya ada diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, diagonal itu seperti apa? Kita lihat. Nah, diagonal itu kalau dalam kubus dia membagi dua kubus tapi secara melintang seperti itu ya. Nah, diagonal bidang atau sisi kubus ada berapa? Kita lihat. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini diagonal bidang atau sisinya ada 12. Ada 12. Ada AC, ada BD, kemudian ada EG, ada FH dan lain-lain ya. Ada 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Selanjutnya, diagonal ruang. Nah, apa bedanya sama diagonal bidang? Coba kita lihat. Nah, kalau diagonal ruang seperti ini. Jadi dia membagi ruang menjadi 2. Nah, ini sini dari titik A ke titik G. Ya, di sini diagonal ruangnya ada 4. Nah, selain itu apa lagi? Coba kita lihat. Nah, dari A ke G, kemudian dari H ke B ya. Kita buat ke sini. Nah, dari H ke B. Kemudian yang mana lagi? AG, HB, kemudian di sini FD ya. FD. Satu lagi berarti apa lagi ya satunya? EC ya. Satu lagi EC. Nah, itu diagonal ruang ya. Jadi ada 4. Dia membagi ruangan menjadi 2 sama besar. Nah, sekarang ada bidang diagonal. Ada diagonal bidang, ada bidang diagonal. Nah, kalau bidang diagonal itu dia antara diagonal bidang dengan diagonal bidang lain membentuk suatu bidang. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada 6 ya. Ini ada diagonal bidang EG ya. Ada diagonal bidang EG. Nah, ini kan ke sini diagonal bidang nih. Ini diagonal bidang EG. Kemudian di sini juga diagonal bidang AC. Kalau kita hubungkan ini menjadi suatu bentuk bidang persegi panjang ya, ini ya. Nah, yang ini juga sama. Ini jadi persegi panjang. Yang ini juga jadi persegi panjang ya. Ini jadi persegi panjang. Ya, itu namanya bidang diagonal. Nah, sekarang jaring-jaring kubus. Jadi jaring-jaring kubus itu kalau kita buka kubus, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini kita buka, maka bentuknya akan seperti ini ya. Terdiri dari 6 sisi yang sama luasnya. Nah, ternyata ada beberapa bentuk jaring-jaring kubus ya. Jaring-jaring kubus itu banyak bentuknya. Bisa kita lihat ini beberapa contoh jaring-jaring kubus. Nanti kalian bisa mencoba-coba di rumah ya, membuat jaring-jaring kubus. Nah, sekarang kita ke rumus-rumusnya. Rumus-rumus yang akan kita pelajari ini ada beberapa ya. Yang pertama, volume kubus ya. Volume itu sebetulnya rumusnya semuanya sama. Luas alas dikali tinggi. Nah, karena alas kubus itu berbentuk persegi dan semua rusuknya sama, maka kita lihat kan di sini persegi semua ya, dan semua rusuknya panjangnya sama. Maka nah ini kan rusuknya S, yang ini S, yang ini S. Maka rumus volume kubus adalah S kali S kali S kali S atau rusuk pangkat 3. Sekarang luas. Luas kubus itu 6 kali luas persegi. Kenapa 6 kali luas persegi? Karena kubus itu terdiri dari 6 buah persegi ya, 6 buah persegi. Rumus perseginya sisi kali sisi. Maka karena ada 6, jadi rumusnya 6 kali sisi, maka 6S kuadrat ya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau kita ambil satu buah sisi, ini kan luasnya S kuadrat. Jadi karena ada 6, maka jadinya 6S kuadrat. Nah, kalau kita buka kan sisinya ada 6 ya, jadinya 6S kuadrat. Kemudian panjang diagonal bidang. Ini rumusnya rusuk akar 2.
Nah, kalian hafalkan ini rumusnya S akar 2 atau rusuk akar 2. Dari mana rumus ini berasal? Nah, asal muasal rumus ini adalah, kita lihat. Nah, kan misalnya Ibu ambil salah satu diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang kubus kan semuanya sama ya. Mau EB, mau AF, FC, BG, semua panjangnya sama. Ibu ambil salah satu EB. Nah, di sini kalau kita lihat antara di sini membentuk sebuah segitiga ABE ya. ABE itu membentuk sebuah segitiga ya, di sini ABE. Nah, masih ingat nggak Pitagoras? Nah, karena dia membentuk siku-siku, maka berlaku rumus Pitagoras. Kan ini rusuknya S, ini S ya, terbentuklah rumus Pitagoras. Nah, jadi untuk mencari BE itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat. AB-nya S, S kuadrat, AE-nya S, jadi S kuadrat. Maka S kuadrat tambah S kuadrat itu 2S kuadrat. BE sama dengan, nah ini diakarkan, S akar 2. Bagaimana cara mencari ini? Ya, nanti ini akan dipelajari lebih lanjut di kelas 9 ya. Jadi rumusnya untuk mencari panjang diagonal bidang atau sisi adalah S akar 2 atau rusuk akar 2. Nah, sekarang panjang diagonal ruang. Kalau tadi diagonal bidang itu rusuk akar 2, kalau diagonal ruang itu rusuk akar 3 ya. Nah, dari mana asal muasal rumusnya? Ini juga dari Pitagoras. Nah, kita lihat misalnya Ibu ngambil diagonal ruang HB ya. Nah, di sini HB sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Ini juga berlaku Pitagoras ya. Sama dengan ini bisa kita lihat pembuktian rumusnya. Maka untuk mencari diagonal ruang ini rumusnya adalah rusuk akar 3. Jadi kalau misalnya nanti ditanya berapa panjang diagonal bidang dari kubus, maka langsung aja pakai rumus ini. Rusuk akar 2. Berapa panjang rumus diagonal ruang kubus? Rusuk akar 3 ya. Jadi yang dipakai ada rumus ini sama rumus ini. Sedangkan ini adalah pembuktiannya. Nah, sekarang panjang kerangka. Panjang kerangka itu apa? Nah, kubus itu kan kerangka itu berarti dia adalah gabungan dari rusuk-rusuk. Nah, ini ya, kerangka itu kan berarti rusuk tanpa sisi, rusuk tanpa bidang. Kalau kita lihat ya, kerangkanya itu atau rusuknya itu kan ada 12 nih, ada ini ya, ini kemudian ada di sini, di sini, di sini, ini semuanya ada 12. Karena panjang sisinya sama, panjang rusuknya sama, maka panjang kerangka itu rumusnya 12 kali S ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh soalnya. Contoh soal pertama. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 7 cm. Tentukan luas, volume, panjang diagonal bidang, panjang diagonal ruang, dan panjang kerangka. Kita lihat satu persatu. Luas itu rumusnya 6S kuadrat. Berarti 6 kali 7 kali 7 sama dengan, berarti 49 dikali 6, 49 dikali 6 atau 42 dikali 7, 42 kali 7 berarti 294 cm persegi ya. Sekarang volume itu S pangkat 3, rusuk pangkat 3, berarti 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343 cm kubik ya. Jadi kalau volume itu kubik. Panjang diagonal bidang. Panjang diagonal bidang tadi rumusnya itu rusuk akar 2. Nah, rusuknya panjangnya 7, maka panjang diagonal bidangnya cukup ditulis dengan 7 akar 2 cm. Cukup seperti itu. Panjang diagonal ruang tadi rumusnya rusuk akar 3 ya, berarti 7 akar 3 cm. Panjang kerangka 12S, berarti 12 kali panjang rusuk 7 cm, berarti 84 cm. Itu ya contoh soal yang pertama. Kita lihat yang kedua. Sebuah kubus mempunyai luas 54 cm persegi. Tentukan panjang diagonal ruangnya. Di sini diketahui luas, maka luas kita tulis luas ya. Rumusnya kan 6S pangkat 2. Di sini diketahui luasnya 54, maka 54 sama dengan 6S pangkat 2.
Maka S pangkat 2 sama dengan 54 dibagi 6, jadi 9 ya. Nah ini masih berupa S kuadrat, berarti S sama dengan akar dari 9, jadi 3 cm ya. Jadi panjang rusuknya 3 cm. Yang ditanya diagonal diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya S akar 3. Di sini S-nya kita udah tahu nih 3, maka diagonal ruangnya kita tinggal tuh menuliskan 3 akar 3 cm ya. Itu untuk diagonal ruang. Contoh soal ketiga. Sebuah kubus panjang diagonal ruangnya 5 akar 3. Tentukan volumenya. Nah, tadi ini kan diagonal ruang itu kan rumusnya rusuk akar 3. Kalau kita udah punya ini 5 akar 3, artinya angka 5 ini dia sebagai apa? Berarti ini panjang rusuknya, ini panjang rusuk ya. Panjang rusuknya berarti 5 cm. Nah, berarti volumenya itu sama dengan S pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 atau 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 cm kubik ya. Nah, kalau itu kalau diketahui diagonal ruangnya. Contoh yang terakhir. Faris akan membuat sebuah kerangka kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Nah, jika kawat yang tersedia 2 meter, berapa sisa kawat yang tidak terpakai? Nah, kalau kerangka kubus berarti kan kubus tanpa sisi. Berarti kita cari dulu panjang kerangka kubus. Nah, ini kan berarti 12 kali S ya. 12 kali 12 cm sama dengan 144 cm. Nah, di sini kawatnya 2 meter. Nah, tersedia kawatnya 2 meter. Sedangkan kita perlunya 144 cm, berarti sisanya kita kurangi. Karena satuannya beda, maka kita samakan dulu. 2 meter itu 200 cm. Maka sisa kawat sama dengan 200 dikurangi 144. Maka hasilnya adalah 56 cm ya. Itu panjang kawat sisa yang tidak terpakai. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh hubungi Ibu ya, lewat WA ataupun lewat Google Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.